Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Arista Kirana Valerian, yang kedua Bella Salsabila Sukmara, yang ketiga Muhammad Rizky Rivaldi, yang keempat Satria Berliano Manzi, dan yang terakhir Febri Setiabudi. Kami akan menjelaskan tentang tugas graf 3. Untuk materi yang pertama yaitu representasi graf. Representasi graf ada dengan 3 cara. Yang pertama adalah matriks bertetanggaan, yang kedua adalah matriks bersisian, dan yang ketiga adalah senarai ketetanggaan. Yang pertama adalah matriks bertetanggaan, yaitu jika akan bernilai 1 jika simpul I dan J itu bertetangga, dan akan bernilai 0 jika simpul I dan J tidak bertetangga. Contohnya, berdasarkan graf tersebut, maka akan hasilkan yang pertama, dari A ke A itu adalah 0, dan dari A ke B itu 1, dari A ke C itu 1, kemudian dari A ke D itu adalah 0, kemudian dari A ke E itu 1. Kemudian dari B ke A itu 1, dari B ke B itu 0, dan dari B ke C itu 0, dari B ke D itu 0, dan dari B ke E itu 0. Dan dari C ke A itu 1, dari C ke B itu 0, dari C ke C itu 0, dan dari C ke D itu 1, dan dari C ke E itu 1. Kemudian dari D ke A itu 0, dari D ke B itu 0, dari D ke C itu 1, dari D ke D itu 0, dan dari D ke E itu 1. Kemudian dari E ke A itu 1, kemudian dari E ke B itu 0, dari E ke C itu 1, kemudian dari E ke D itu 1, dan dari E ke E itu 0. Kemudian yang kedua yaitu matriks bersisian, yang akan bernilai 1 jika simpul I bersisian dengan sisi J. Kemudian akan bernilai 0 jika simpul I tidak bersisian dengan sisi J. Contohnya, berdasarkan graf di samping didapatkan yaitu yang 1 bersisian dengan E1, maka 1 ke E1 adalah 1, dan 1 ke E2 adalah 1, dan 1 ke E3 adalah 0, dan 1 ke E4 adalah 1, 1 ke E5 adalah 0, 1 ke E6 adalah 0, 1 ke E7 adalah 0, dan 1 ke E8 adalah 0. Kemudian dari 2 ke E1 itu 1, dari 2 ke E2 adalah 1, dari 2 ke E3 adalah 1, dari 2 ke E4 adalah 0, dari 2 ke E5 adalah 0, dari 2 ke E6 adalah 0, dari 2 ke E7 adalah 0, dari 2 ke E8 0, kemudian dari 3 ke E1 adalah 0, dan dari 3 ke E2 adalah 0, dari 3 ke E3 adalah 1, dari 3 ke E4 adalah 1, dari 3 ke E5 adalah 1, dari 3 ke E6 adalah 1, dari 3 ke E7 adalah 0, dari 3 ke E8 adalah 0. Kemudian dari 4 ke E1 adalah 0, dari 4 ke E2 adalah 0, dari 4 ke E3 adalah 0, dari 4 ke E4 adalah 0, kemudian dari 4 ke E5 adalah 1, kemudian dari 4 ke E6 adalah 0, dari 4 ke E7 adalah 1, dan dari 4 ke E8 1. Kemudian dari 5 ke E1 itu 0, dari 5 ke E2 adalah 0, dari 5 ke E3 adalah 0, dari 5 ke E4 adalah 0, dari 5 ke E5 adalah 0, dari 5 ke E6 adalah 1, dari 5 ke E7 adalah 1, dan dari 5 ke E8 adalah 1. Dan yang terakhir adalah senarai ketetanggaan. Dari graf di samping didapatkan bahwa untuk simpul 1, ya simpul tetangganya yaitu 2 dan 6. Dan untuk simpul 2, simpul tetangganya yaitu 1, 3, dan 6. Dan untuk simpul 3, simpul tetangganya yaitu 2, 4, dan 6. Dan untuk simpul 4, simpul tetangganya yaitu 3,5. Dan untuk simpul 5, simpul tetangganya yaitu 4 dan 6.
Dan untuk simpul 6, simpul tetangganya itu 1, 2, 3, dan 5. Yang kedua adalah graf isomorfik. Pengertian isomorfik. Dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya sedemikian rupa, sehingga jika sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka sisi E aksen juga harus bersisian dengan simpul U aksen dan V aksen di G2. Ini contoh graf isomorfik. Gambarlah dua graf yang tidak isomorfik beraturan, serta memiliki 8 sisi dan 8 titik. Dari graf tersebut, misalkan dua graf yang dimasuk diberi nama G1 dan G2. Kedua graf tersebut digambarkan sebagai berikut. Jelas bahwa kedua graf tersebut tidak isomorfik karena tidak ada satupun titik atau sampul atau simpul pada G1 yang berkorespondensi secara bijektif pada titik atau simpul di G2 yang mengandung gelang atau loop. Kedua graf di atas memiliki 8 titik dan 8 sisi, serta setiap titiknya berderajat 2. Catatan, titik yang memiliki sisi loop dianggap memiliki derajat 2, tetapi sisi loop itu hanya dihitung 1. Yang kedua, perhatikan graf berikut. Apakah dua graf tersebut isomorfik? Jawaban A, isomorfik karena masing-masing titik pada G dengan semua titik yang berderajat 3 berkorespondensi satu-satu dan melestarikan keterhubungan langsung terhadap masing-masing titik pada H atau semua titik juga berderajat 3. Jawaban B, tidak isomorfik. Perhatikan bahwa ketika kita menganggap bahwa titik A berkorespondensi secara bijektif terhadap titik D, maka kita tidak akan bisa menemukan pemetaan bijektif pada C. Karena baik E maupun F pada graf H masing-masing hanya berderajat 2 padahal C berderajat 3. 3. Graf planar dan graf bidang. Graf planar adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi yang tidak saling memotong atau bersilangan. Contoh dari graf planar yaitu pada graf di slide ini. Nah, graf itu disebut graf planar karena dapat digambarkan pada bidang datar sedemikian rupa sehingga sisi-sisinya tidak ada yang saling berpotongan kecuali mungkin pada titik-titik dari sisi tersebut. Kita dapat membuktikan apakah graf tersebut itu merupakan graf planar itu dengan menggunakan pertindak samaan Euler, yaitu dengan rumus E lebih kecil sama dengan 3N dikurang 6 dengan keterangan N sama dengan jumlah simpul dan E adalah jumlah sisi. Nah, diketahui pada graf sebelumnya jumlah sisinya itu ada 6 dan simpulnya itu ada 5. Langsung kita masukkan ke rumus. E lebih kecil sama dengan 3N kurang 6. 6 lebih kecil sama dengan 3 dikali 5 dikurang 6. 6 lebih kecil sama dengan 15 dikurang 6. 6 lebih kecil sama dengan 9. Karena memenuhi perintah samaan, maka graf tersebut dapat dipastikan graf planar. Graf bidang. Graf bidang adalah representasi graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan. Berikut merupakan contoh graf bidang. Pada gambar A itu merupakan graf bidang dan B juga merupakan gambar dari graf bidang. Keempat, perhitungan jumlah wilayah graf bidang. Untuk menghitung jumlah wilayah graf bidang, kita dapat menggunakan rumus Euler. Nah, contoh soalnya, diketahui sebuah graf bidang memiliki 8 simpul dan 16 sisi. Nah, kita tentukan wilayah graf bidang tersebut menggunakan rumus Euler. Rumus Euler itu F sama dengan E dikurang N tambah 2. Nah, dari graf di samping dapat kita ketahui
jumlah sisinya itu ada 16 dan simpulnya itu ada 8. Maka langsung masukkan ke rumus saja. F sama dengan 16 dikurang 8 ditambah 2 sama dengan 8 tambah 2 sama dengan 10. Nah, jadi graf di samping ini memiliki 10 wilayah. Selanjutnya ialah graf dual, di mana graf dual adalah graf yang diperoleh dari suatu graf bidang dengan cara setiap daerah diwakili dengan suatu titik. Bisa dilihat pada grafik, terdapat simbol kotak yang berjumlah 3. Hal itu dikarenakan pada graf ini hanya memiliki 3 wilayah. Setelah itu dihubungkan 3 kotak tersebut dan saat menghubungkannya harus memotong satu sisi dan tidak boleh lebih. Lalu hubungkan ketiga titiknya itu dan terbentuklah dual graph, seperti gambar yang tertera di layar. Selanjutnya ialah materi mengenai lintasan Euler dan sirkuit Euler. Sirkuit Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Sedangkan sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler. Sedangkan graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan juga graf semi Euler. Untuk lebih jelasnya di sini saya memiliki contoh. Bisa kita lihat di sini terdapat 3 graf, di mana saya juga telah membuat pembahasannya untuk lebih lanjut. Untuk graf yang A, mengapa disebutnya lintasan Euler? Karena bisa kita lihat di sini, lintasan graf A ini bisa melewati segala sisi yang ada, namun dia tidak kembali ke titik awal. Itulah mengapa disebut Euler, di mana kita mulai dari titik 3 ke titik 1, ke titik 2, ke titik 3, ke titik 4, dan berakhir di titik 1. Untuk graf yang B, mengapa kita sebut sirkuit Euler? Di sini disebut sirkuit Euler karena titik awalnya itu nanti berakhiran juga untuk titik akhirnya. Di mana bisa kita lihat di sini, dimulai dari titik 1 menuju ke titik 2, selanjutnya ke titik 3, ke titik 4, ke titik 7, ke titik 3, ke titik 5, ke titik 7, ke titik 6, ke titik 5, ke titik 2, ke titik 6, dan selanjutnya kembali lagi ke titik 1. Untuk yang C, ini termasuk ke graf yang tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Euler. Mengapa? Karena bisa kita lihat di sini, dia tidak bisa melewati hanya satu kali pada masing-masing sisi, di mana kita mulai dari titik 1 ke titik 2, ke titik 3, ke titik 4, ke titik 5, ke titik 3, ke titik 1, dan ke titik 4. Sementara titik 4 menuju titik 5 itu sudah pernah kita lalui, sehingga ini kita dapat sebut tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Euler. Oke, selanjutnya kita membicarakan tentang lintasan Hamilton dan sirkuit Hamilton. Jika kita tadi di graf Euler berbicara tentang sisi ke sisi, di Hamilton ini kita berbicara tentang simpul ke simpul. Oke, penjelasan lebih lanjutnya. Untuk lintasan Hamilton adalah suatu lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf, tapi hanya satu kali saja. Bila lintasan itu kembali ke simpul asal, atau membentuk lintasan tertutup, itu tidak disebut lintasan lagi, itu disebutnya sirkuit Hamilton. Oke. Dan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton, itu disebut graf semi Hamilton. Oke, jika kita lihat dari gambar, mengapa gambar ini disebut lintasan Hamilton? Kita bisa dilihat dari, kita mulai dari start itu di 3, lalu kita ke 2, lalu ke 1, dan ke 4. Dia tidak kembali ke titik awal. Dia tidak membentuk sebuah lintasan tertutup, makanya dia disebut lintasan Hamilton. Oke, selanjutnya yaitu sirkuit Hamilton. Sirkuit Hamilton ini adalah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Tetapi kecuali di simpul asal sekaligus simpul akhirnya.
yang dilalui 2 kali. Dan graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton. Bisa dilihat dari gambar. Kita mulai start dari simpul 1, lalu ke simpul 2, dan ke simpul 3, lalu ke simpul 4, dan kembali lagi ke simpul awal. Di sini bisa disimpulkan, dia itu membentuk lintasan tertutup, makanya disebut sirkuit Hamilton. Sekian dari kelompok kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.